Informasi selanjutnya datang dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaisang Pangarep yang menanggapi pernyataan calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang mengkritik pembangunan jalan tol tidak bisa dinikmati tukang beca. Kaisang menyebut jika tukang beca masuk tol akan berbahaya. Menurut Kaisang, tukang beca juga menikmati jalan tol namun secara tidak langsung. Kaisang menyebut tukang beca menikmati jalan tol melalui kemudahan mobil logistik yang melewati jalan tol sehingga kelancaran distribusi bisa dirasakan oleh semua kalangan. Ya, sebenarnya kan jalan tol memang mungkin supir becak tidak bisa menggunakan itu secara langsung, maksudnya menggunakan becaknya. Tapi kan di satu sisi sebenarnya kayak bahan-bahan makanan itu kan logistik itu sebenarnya banyak yang lewat jalan tol, sebenarnya dinikmati juga gitu. Kalau saya rasa kalau becak masuk jalan tol malah bahaya. Sementara itu, Saudara Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno menegaskan becak memang tidak boleh beroperasi di jalan tol. Pratikno menyebut pembangunan jalan tol dilakukan sebagai penunjang ekonomi makro yang bisa dirasakan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat. Memang tol bukan untuk tukang becak gimana kok? Tapi kalau secara ekonomi berdampak pada semua lapisan masyarakat ya, Pak? Konektivitas kan, konektivitas. Kalau nggak kan logistik kita jadi mahal sekali. Jadi kan memang konektivitas itu efisiensi logistik ya, tapi juga rasa keadilan. Lu coba bayangin nggak ada tol, macetnya kayak apa kita? Ada tol aja masih macet ya. Ya, bahwa itu semuanya harus lengkap lah. Kan ada bukan hanya tol besar kan, sampai jalan desa kan juga dibangun melalui dana desa. Sebelumnya, Saudara, calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyatakan pembangunan tol tidak dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat. Caimin mengatakan pembangunan jalan tol tidak bisa dinikmati semua golongan masyarakat, termasuk becak. Kemarin saya ketemu tukang becak. Tukang becak bilang, saya kena pajak, pajaknya dibikin bangun tol, lah kok saya nggak bisa menikmati tol. Ya salah dewe becak. Maksudnya bukan di situ. Ketentuan pembangunan yang merata bukan hanya dinikmati sebagian orang, tapi dinikmati oleh seluruh masyarakat semuanya. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik soal pembangunan jalan tol yang tidak bisa dinikmati semua kalangan termasuk tukang beca. Imin menyebut jalan tol hanya memanjakan masyarakat yang punya mobil. Kritikan Imin itu mendapat reaksi dari sejumlah pihak. Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Roslan Ruslani menilai justru penikmat terbesar infrastruktur jalan tol adalah pengusaha kecil dan menengah. Roslan menambahkan jalan tol memberikan efisiensi terhadap akses logistik menuju pasar-pasar. Dengan begitu, menurut Roslan, biaya logistik dapat diturunkan dan berdampak pada masyarakat ekonomi bawah. Justru dengan ada jalan tol ini kan memberikan simpul-simpul baru untuk pembangunan ekonomi, untuk simpul-simpul ekonomi yang dimana yang paling penikmat terbesar adalah usaha kecil dan menengah, ya. Dan tentunya kita harus melihat juga bahwa dengan adanya jalan tol yang dibangun oleh Pak Jokowi, ini kan memberikan efisiensi dari segi waktu dan juga logistik, ya. Logistik, jadi akses banyak ke tempat-tempat, ke pasar-pasar. Sementara calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo enggan menanggapi pernyataan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang mengkritik pembangunan jalan tol. Namun Ganjar menegaskan becak memang tidak diperbolehkan masuk tol. Infrastrukturnya sekarang mesti merata. Inklusivitasnya mesti dibangun dan tidak boleh ada yang terabaikan. Maka dalam perjalanan saya keliling Indonesia kemarin banyak sekali dari masyarakat yang mengatakan bahwa oke, kita mengakui itu bagus sekali, tapi tempat kami belum ada. Itulah pemerataan yang hari ini nantinya menjadi prioritas.
Kritikan itu disampaikan Imin setelah mendengar keluhan dari tukang beca yang tidak bisa menikmati hasil dari pembangunan jalan tol, padahal ia rajin membayar pajak. Imin pun menyatakan, ketentuan pembangunan di Indonesia harus diubah sehingga bisa dinikmati oleh seluruh kalangan. Imin ingin adanya kesetaraan bagi seluruh warga. Tim Liputan, Kompas TV.